Raja meminta jawaban tanpa kata. Raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh rencana. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Tanpa basa-basi, Raja berkata, "Hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Aku akan memberikan satu pertanyaan yang harus kau jawab tanpa satu kata pun. Jika kau berbicara, kau kalah. Jika kau tak mampu menjawab, kau juga kalah." Abu Nawas mengangguk tenang. Raja lalu berdiri dan bertanya, "Beritahu aku, wahai Abu Nawas, siapa yang lebih berkuasa di negeri ini, aku atau Perdana Menteri?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju meja di dekat Raja. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menulis angka 1 besar di tengahnya. Kemudian ia mengangkat kertas itu, menatap Raja, lalu menunjuk angka tersebut dengan telunjuknya. Raja mengernyit, mencoba menebak maksudnya. Namun sebelum Raja sempat bicara, Abu Nawas menambahkan angka 0 di sebelah angka 1 itu, sehingga menjadi 10. Lalu ia menunjuk ke arah Raja, lalu menunjuk ke angka 1. Raja mulai mengerti. Ia melihat Abu Nawas menambahkan angka 0 lagi, sehingga menjadi 100. Kali ini Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu menunjuk angka tersebut. Pesan itu jelas, Raja seorang diri hanyalah angka 1. Perdana Menteri adalah 0 pertama, membuatnya menjadi 10 lebih kuat bersama. Abu Nawas sendiri adalah 0 berikutnya yang memberi kekuatan, menjadikannya 100. Semua itu berarti kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertambah dengan orang-orang yang setia di sekitarnya. Raja terdiam, matanya berbinar. Ia mengerti jawaban itu tidak hanya tanpa kata, tetapi juga penuh makna. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan, mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Kalau mau, saya bisa buatkan versi ini lebih penuh intrik dan humor khas Abu Nawas supaya ceritanya makin hidup." Raja memandang kertas di tangan Abu Nawas cukup lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia tersenyum lebar, tetapi mata tajamnya menatap penuh selidik. Jadi maksudmu aku ini hanya angka 1?" tanya Raja sambil mengangkat alis. Abu Nawas hanya menggeleng perlahan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menaruh kertas itu di meja, mengambil pena, dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar angka-angka tersebut. Abu Nawas menunjuk angka 1 di dalam lingkaran lalu menunjuk ke dada Raja. Setelah itu ia menunjuk angka 0 pertama dan menepuk dadanya sendiri, lalu angka 0 berikutnya sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah Perdana Menteri. Raja mulai merasa terhibur sekaligus penasaran. Ia ingin tahu kemana arah permainan ini. Abu Nawas berjalan ke arah jendela, menunjuk ke taman istana di mana para penjaga, pelayan, dan rakyat kecil sedang bekerja. Ia menggambar lagi beberapa 0 di kertas itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja mengangguk, mulai memahami pesan tersembunyi itu. Kekuasaan terbesar bukan hanya berasal dari satu orang atau dua orang, melainkan dari semua yang bekerja sama. Tanpa mereka, angka 1 hanya akan tetap menjadi 1, tak pernah menjadi 10, 100, atau bahkan 1000. Namun Raja bukan tipe yang mudah puas. Ia ingin menguji sampai di mana kecerdikan Abu Nawas. Ia mengambil pena, mencoret angka 1 itu, lalu menuliskan angka 0 di depannya. "Kalau begini, apa artinya?" gumam Raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatapnya, lalu mengambil kertas itu kembali. Dengan cepat ia menggambar wajah tersenyum di angka 0 yang di depan, dan wajah sedih di angka-angka 0 lainnya. Ia menunjuk wajah sedih itu lalu menunjuk ke dada Raja, lalu menunjuk wajah tersenyum dan menunjuk ke dirinya sendiri. Raja tertawa keras. Ia paham maksud Abu Nawas, jika Raja hanya menaruh 0 di depan tanpa pemimpin sejati di awal, semua kekuasaan hanyalah kosong belaka, hanya angka 0 yang besar tapi tak bernilai. Perdana Menteri yang sedari tadi menyimak hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia kagum, karena tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas sudah menjawab lebih dari 1000 kalimat. Raja akhirnya berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas, mengakui kekalahannya. Ia memerintahkan semua orang di aula istana untuk memberi tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, Raja tidak merasa tersinggung oleh kecerdikan Abu Nawas, justru merasa dihormati, karena tahu bahwa kekuasaannya sejati datang dari kebersamaan, bukan dari dirinya sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya, pikirannya masih memutar makna dari jawaban Abu Nawas. Senyum kecil di wajahnya berubah menjadi tawa ringan. Ia lalu mengambil segelas air dari meja di sampingnya, meminumnya, dan berkata kepada para pengawal, "Bawakan baki emas ke sini." Para pengawal segera kembali membawa sebuah baki penuh koin emas berkilauan. Raja menunjuk Abu Nawas,
lalu menunjuk baki itu, seolah ingin mengatakan hadiah ini untuknya. Namun sebelum baki itu diberikan, Raja mengangkat satu koin dan memutarnya di udara. Ia lalu menatap Abu Nawas sambil mengerling nakal. Abu Nawas maju perlahan. Ia mengambil satu koin dari baki, memegangnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian ia menjatuhkan koin itu ke lantai dengan suara ting yang nyaring, sambil menunjuk ke koin tersebut. Setelah itu ia menggeleng perlahan dan menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke raja, lalu ke rakyat yang ada di taman tadi. Raja mengernyit, mencoba mengartikan gerakan itu. Perdana Menteri menyelipkan senyum, karena ia mulai mengerti maksudnya. Emas yang hanya disimpan tanpa dibagikan atau digunakan untuk kebaikan hanyalah bumi kosong, berkilau, tapi tak memberi manfaat. Abu Nawas melangkah lagi menuju meja, mengambil kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam cangkir dan meneguknya. Ia menunjuk air di dalam kendi, lalu menunjuk baki emas. Kemudian ia membuat gerakan menuang dari kendi ke beberapa cangkir kosong di meja, seolah membagikan minuman ke banyak orang. Pesannya jelas, seperti air yang dibagi akan menghilangkan haus banyak orang, kekayaan yang dibagi akan menambah kesejahteraan banyak pihak. Raja tertawa terbahak-bahak, kali ini bukan karena merasa dikelabui, tetapi karena merasa tersentuh. Ia memerintahkan para pengawal untuk membagikan setengah baki emas itu kepada para pelayan istana dan rakyat yang sedang bekerja di taman. Sisanya diberikan kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Saat rakyat menerima bagian mereka, suasana istana berubah hangat. Senyum dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Raja memperhatikan semua itu dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kekuasaan, kekayaan, dan kebersamaan, pelajaran yang bahkan para penasihatnya jarang bisa sampaikan dengan begitu dalam. Raja menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya menatap keluar jendela istana. Di taman, ia melihat rakyatnya yang tadi menerima koin emas tersenyum lebar. Ada yang menunduk hormat sambil mengucap syukur, ada yang segera berlari pulang untuk menunjukkan rezeki itu kepada keluarga mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya perlahan terangkat. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan raja, wajahnya datar namun matanya memancarkan rasa puas. Ia tahu, pelajaran hari ini sudah tersampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Perlahan, ia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar aula, suara raja menghentikannya. Raja turun dari singgasana, berjalan menuju Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu sang penasehat jenaka itu. Tanpa berkata-kata, raja menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah rakyat di taman, lalu menunjuk Abu Nawas. Setelah itu ia mengatupkan kedua tangannya, menandakan persatuan. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangguk. Ia mengangkat tangannya, menggambar lingkaran di udara yang menghubungkan semua arah, raja, rakyat, dan dirinya, menegaskan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan hanya akan bermakna bila saling melengkapi. Raja tertawa kecil, kali ini bukan karena kelucuan, tetapi karena rasa lega. Ia menepuk punggung Abu Nawas, lalu kembali ke singgasana. Dengan isyarat tangannya, ia memerintahkan para pengawal membuka gerbang istana lebar-lebar. Rakyat yang tadinya hanya berada di luar kini diundang masuk ke halaman dalam, menikmati hidangan dan musik yang disiapkan mendadak. Suasana istana berubah menjadi pesta rakyat. Anak-anak berlarian sambil memegang koin emas, para ibu tertawa bersama sambil menikmati makanan, dan para lelaki berbincang hangat tanpa rasa sungkan. Raja duduk di kursi tinggi sambil memandangi semua itu, merasa untuk pertama kalinya kekuasaannya benar-benar berarti. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju pintu keluar istana. Ia tidak membawa baki emas penuh, hanya sekantong kecil berisi beberapa koin, tapi hatinya penuh rasa puas. Ia tahu, hadiah terbaik yang ia bawa pulang hari ini bukanlah emas, melainkan keyakinan bahwa raja telah belajar satu hal penting, bahwa kata-kata bisa menipu, tapi bahasa hati, meski tanpa suara, tidak pernah berbohong. Raja meminta jawaban tanpa kata. Raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh rencana. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Tanpa basa-basi, Raja berkata, "Hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Aku akan memberikan satu pertanyaan yang harus kau jawab tanpa satu kata pun.
Jika kau berbicara, kau kalah. Jika kau tak mampu menjawab, kau juga kalah. Abu Nawas mengangguk tenang. Raja lalu berdiri dan bertanya, "Beritahu aku, wahai Abu Nawas, siapa yang lebih berkuasa di negeri ini, aku atau Perdana Menteri?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju meja di dekat raja. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menulis angka 1 besar di tengahnya. Kemudian ia mengangkat kertas itu, menatap raja, lalu menunjuk angka tersebut dengan telunjuknya. Raja mengernyit, mencoba menebak maksudnya. Namun sebelum raja sempat bicara, Abu Nawas menambahkan angka 0 di sebelah angka 1 itu, sehingga menjadi 10. Lalu ia menunjuk ke arah raja, lalu menunjuk ke angka 1. Raja mulai mengerti. Ia melihat Abu Nawas menambahkan angka 0 lagi, sehingga menjadi 100. Kali ini Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu menunjuk angka tersebut. Pesan itu jelas, raja seorang diri hanyalah angka 1. Perdana Menteri adalah 0 pertama, membuatnya menjadi 10 lebih kuat bersama. Abu Nawas sendiri adalah 0 berikutnya yang memberi kekuatan, menjadikannya 100. Semua itu berarti kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertambah dengan orang-orang yang setia di sekitarnya. Raja terdiam, matanya berbinar. Ia mengerti jawaban itu tidak hanya tanpa kata, tetapi juga penuh makna. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan, mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Kalau mau, saya bisa buatkan versi ini lebih penuh intrik dan humor khas Abu Nawas supaya ceritanya makin hidup." Raja memandang kertas di tangan Abu Nawas cukup lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia tersenyum lebar, tetapi mata tajamnya menatap penuh selidik. Jadi maksudmu aku ini hanya angka 1?" tanya raja sambil mengangkat alis. Abu Nawas hanya menggeleng perlahan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menaruh kertas itu di meja, mengambil pena, dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar angka-angka tersebut. Abu Nawas menunjuk angka 1 di dalam lingkaran lalu menunjuk ke dada raja. Setelah itu ia menunjuk angka 0 pertama dan menepuk dadanya sendiri, lalu angka 0 berikutnya sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah Perdana Menteri. Raja mulai merasa terhibur sekaligus penasaran. Ia ingin tahu kemana arah permainan ini. Abu Nawas berjalan ke arah jendela, menunjuk ke taman istana di mana para penjaga, pelayan, dan rakyat kecil sedang bekerja. Ia menggambar lagi beberapa 0 di kertas itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja mengangguk, mulai memahami pesan tersembunyi itu. Kekuasaan terbesar bukan hanya berasal dari satu orang atau dua orang, melainkan dari semua yang bekerja sama. Tanpa mereka, angka 1 hanya akan tetap menjadi 1, tak pernah menjadi 10, 100, atau bahkan 1000. Namun raja bukan tipe yang mudah puas. Ia ingin menguji sampai di mana kecerdikan Abu Nawas. Ia mengambil pena, mencoret angka 1 itu, lalu menuliskan angka 0 di depannya. "Kalau begini, apa artinya?" gumam raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatapnya, lalu mengambil kertas itu kembali. Dengan cepat ia menggambar wajah tersenyum di angka 0 yang di depan, dan wajah sedih di angka-angka 0 lainnya. Ia menunjuk wajah sedih itu lalu menunjuk ke dada raja, lalu menunjuk wajah tersenyum dan menunjuk ke dirinya sendiri. Raja tertawa keras. Ia paham maksud Abu Nawas, jika raja hanya menaruh 0 di depan tanpa pemimpin sejati di awal, semua kekuasaan hanyalah kosong belaka, hanya angka 0 yang besar tapi tak bernilai. Perdana Menteri yang sedari tadi menyimak hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia kagum, karena tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas sudah menjawab lebih dari 1000 kalimat. Raja akhirnya berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas, mengakui kekalahannya. Ia memerintahkan semua orang di aula istana untuk memberi tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, raja tidak merasa tersinggung oleh kecerdikan Abu Nawas, justru merasa dihormati, karena tahu bahwa kekuasaannya sejati datang dari kebersamaan, bukan dari dirinya sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya, pikirannya masih memutar makna dari jawaban Abu Nawas. Senyum kecil di wajahnya berubah menjadi tawa ringan. Ia lalu mengambil segelas air dari meja di sampingnya, meminumnya, dan berkata kepada para pengawal, "Bawakan baki emas ke sini." Para pengawal segera kembali membawa sebuah baki penuh koin emas berkilauan. Raja menunjuk Abu Nawas, lalu menunjuk baki itu, seolah ingin mengatakan hadiah ini untuknya. Namun sebelum baki itu diberikan, raja mengangkat satu koin dan memutarnya di udara. Ia lalu menatap Abu Nawas sambil mengerling nakal. Abu Nawas maju perlahan. Ia mengambil satu koin dari baki,
memegangnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian ia menjatuhkan koin itu ke lantai dengan suara ting yang nyaring, sambil menunjuk ke koin tersebut. Setelah itu ia menggeleng perlahan dan menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke raja, lalu ke rakyat yang ada di taman tadi. Raja mengernyit, mencoba mengartikan gerakan itu. Perdana Menteri menyelipkan senyum, karena ia mulai mengerti maksudnya. Emas yang hanya disimpan tanpa dibagikan atau digunakan untuk kebaikan hanyalah bumi kosong, berkilau, tapi tak memberi manfaat. Abu Nawas melangkah lagi menuju meja, mengambil kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam cangkir dan meneguknya. Ia menunjuk air di dalam kendi, lalu menunjuk baki emas. Kemudian ia membuat gerakan menuang dari kendi ke beberapa cangkir kosong di meja, seolah membagikan minuman ke banyak orang. Pesannya jelas, seperti air yang dibagi akan menghilangkan haus banyak orang, kekayaan yang dibagi akan menambah kesejahteraan banyak pihak. Raja tertawa terbahak-bahak, kali ini bukan karena merasa dikelabui, tetapi karena merasa tersentuh. Ia memerintahkan para pengawal untuk membagikan setengah baki emas itu kepada para pelayan istana dan rakyat yang sedang bekerja di taman. Sisanya diberikan kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Saat rakyat menerima bagian mereka, suasana istana berubah hangat. Senyum dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Raja memperhatikan semua itu dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kekuasaan, kekayaan, dan kebersamaan, pelajaran yang bahkan para penasihatnya jarang bisa sampaikan dengan begitu dalam. Raja menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya menatap keluar jendela istana. Di taman, ia melihat rakyatnya yang tadi menerima koin emas tersenyum lebar. Ada yang menunduk hormat sambil mengucap syukur, ada yang segera berlari pulang untuk menunjukkan rezeki itu kepada keluarga mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya perlahan terangkat. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan raja, wajahnya datar namun matanya memancarkan rasa puas. Ia tahu, pelajaran hari ini sudah tersampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Perlahan, ia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar aula, suara raja menghentikannya. Raja turun dari singgasana, berjalan menuju Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu sang penasehat jenaka itu. Tanpa berkata-kata, raja menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah rakyat di taman, lalu menunjuk Abu Nawas. Setelah itu ia mengatupkan kedua tangannya, menandakan persatuan. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangguk. Ia mengangkat tangannya, menggambar lingkaran di udara yang menghubungkan semua arah, raja, rakyat, dan dirinya, menegaskan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan hanya akan bermakna bila saling melengkapi. Raja tertawa kecil, kali ini bukan karena kelucuan, tetapi karena rasa lega. Ia menepuk punggung Abu Nawas, lalu kembali ke singgasana. Dengan isyarat tangannya, ia memerintahkan para pengawal membuka gerbang istana lebar-lebar. Rakyat yang tadinya hanya berada di luar kini diundang masuk ke halaman dalam, menikmati hidangan dan musik yang disiapkan mendadak. Suasana istana berubah menjadi pesta rakyat. Anak-anak berlarian sambil memegang koin emas, para ibu tertawa bersama sambil menikmati makanan, dan para lelaki berbincang hangat tanpa rasa sungkan. Raja duduk di kursi tinggi sambil memandangi semua itu, merasa untuk pertama kalinya kekuasaannya benar-benar berarti. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju pintu keluar istana. Ia tidak membawa baki emas penuh, hanya sekantong kecil berisi beberapa koin, tapi hatinya penuh rasa puas. Ia tahu, hadiah terbaik yang ia bawa pulang hari ini bukanlah emas, melainkan keyakinan bahwa raja telah belajar satu hal penting, bahwa kata-kata bisa menipu, tapi bahasa hati, meski tanpa suara, tidak pernah berbohong. Raja meminta jawaban tanpa kata. Raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh rencana. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Tanpa basa-basi, Raja berkata, hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Aku akan memberikan satu pertanyaan yang harus kau jawab tanpa satu kata pun. Jika kau berbicara, kau kalah. Jika kau tak mampu menjawab, kau juga kalah. Abu Nawas mengangguk tenang. Raja lalu berdiri dan bertanya, beritahu aku, wahai Abu Nawas, siapa yang lebih berkuasa di negeri ini, aku atau Perdana Menteri? Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju meja di dekat raja. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menulis angka 1 besar di tengahnya. Kemudian ia mengangkat kertas itu, menatap raja,
lalu menunjuk angka tersebut dengan telunjuknya. Raja mengernyit, mencoba menebak maksudnya. Namun sebelum Raja sempat bicara, Abu Nawas menambahkan angka 0 di sebelah angka 1 itu, sehingga menjadi 10. Lalu ia menunjuk ke arah Raja, lalu menunjuk ke angka 1. Raja mulai mengerti. Ia melihat Abu Nawas menambahkan angka 0 lagi, sehingga menjadi 100. Kali ini Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu menunjuk angka tersebut. Pesan itu jelas, Raja seorang diri hanyalah angka 1. Perdana Menteri adalah 0 pertama, membuatnya menjadi 10 lebih kuat bersama. Abu Nawas sendiri adalah 0 berikutnya yang memberi kekuatan, menjadikannya 100. Semua itu berarti kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertambah dengan orang-orang yang setia di sekitarnya. Raja terdiam, matanya berbinar. Ia mengerti jawaban itu tidak hanya tanpa kata, tetapi juga penuh makna. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan, mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kalau mau, saya bisa buatkan versi ini lebih penuh intrik dan humor khas Abu Nawas supaya ceritanya makin hidup. Raja memandang kertas di tangan Abu Nawas cukup lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia tersenyum lebar, tetapi mata tajamnya menatap penuh selidik. Jadi maksudmu aku ini hanya angka 1? Tanya Raja sambil mengangkat alis. Abu Nawas hanya menggeleng perlahan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menaruh kertas itu di meja, mengambil pena, dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar angka-angka tersebut. Abu Nawas menunjuk angka 1 di dalam lingkaran lalu menunjuk ke dada Raja. Setelah itu ia menunjuk angka 0 pertama dan menepuk dadanya sendiri, lalu angka 0 berikutnya sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah Perdana Menteri. Raja mulai merasa terhibur sekaligus penasaran. Ia ingin tahu kemana arah permainan ini. Abu Nawas berjalan ke arah jendela, menunjuk ke taman istana di mana para penjaga, pelayan, dan rakyat kecil sedang bekerja. Ia menggambar lagi beberapa 0 di kertas itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja mengangguk, mulai memahami pesan tersembunyi itu. Kekuasaan terbesar bukan hanya berasal dari satu orang atau dua orang, melainkan dari semua yang bekerja sama. Tanpa mereka, angka 1 hanya akan tetap menjadi 1, tak pernah menjadi 10, 100, atau bahkan 1000. Namun Raja bukan tipe yang mudah puas. Ia ingin menguji sampai di mana kecerdikan Abu Nawas. Ia mengambil pena, mencoret angka 1 itu, lalu menuliskan angka 0 di depannya. Kalau begini, apa artinya? Gumam Raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatapnya, lalu mengambil kertas itu kembali. Dengan cepat ia menggambar wajah tersenyum di angka 0 yang di depan, dan wajah sedih di angka-angka 0 lainnya. Ia menunjuk wajah sedih itu lalu menunjuk ke dada Raja, lalu menunjuk wajah tersenyum dan menunjuk ke dirinya sendiri. Raja tertawa keras. Ia paham maksud Abu Nawas, jika Raja hanya menaruh 0 di depan tanpa pemimpin sejati di awal, semua kekuasaan hanyalah kosong belaka, hanya angka 0 yang besar tapi tak bernilai. Perdana Menteri yang sedari tadi menyimak hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia kagum, karena tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas sudah menjawab lebih dari 1000 kalimat. Raja akhirnya berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas, mengakui kekalahannya. Ia memerintahkan semua orang di aula istana untuk memberi tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, Raja tidak merasa tersinggung oleh kecerdikan Abu Nawas, justru merasa dihormati, karena tahu bahwa kekuasaannya sejati datang dari kebersamaan, bukan dari dirinya sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya, pikirannya masih memutar makna dari jawaban Abu Nawas. Senyum kecil di wajahnya berubah menjadi tawa ringan. Ia lalu mengambil segelas air dari meja di sampingnya, meminumnya, dan berkata kepada para pengawal, bawakan baki emas ke sini. Para pengawal segera kembali membawa sebuah baki penuh koin emas berkilauan. Raja menunjuk Abu Nawas, lalu menunjuk baki itu, seolah ingin mengatakan hadiah ini untuknya. Namun sebelum baki itu diberikan, Raja mengangkat satu koin dan memutarnya di udara. Ia lalu menatap Abu Nawas sambil mengerling nakal. Abu Nawas maju perlahan. Ia mengambil satu koin dari baki, memegangnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian ia menjatuhkan koin itu ke lantai dengan suara ting yang nyaring, sambil menunjuk ke koin tersebut. Setelah itu ia menggeleng perlahan dan menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke Raja, lalu ke rakyat yang ada di taman tadi. Raja mengernyit, mencoba mengartikan gerakan itu. Perdana Menteri menyelipkan senyum,
Karena ia mulai mengerti maksudnya, emas yang hanya disimpan tanpa dibagikan atau digunakan untuk kebaikan hanyalah bumi kosong, berkilau, tapi tak memberi manfaat. Abu Nawas melangkah lagi menuju meja, mengambil kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam cangkir dan meneguknya. Ia menunjuk air di dalam kendi, lalu menunjuk baki emas. Kemudian ia membuat gerakan menuang dari kendi ke beberapa cangkir kosong di meja, seolah membagikan minuman ke banyak orang. Pesannya jelas, seperti air yang dibagi akan menghilangkan haus banyak orang, kekayaan yang dibagi akan menambah kesejahteraan banyak pihak. Raja tertawa terbahak-bahak, kali ini bukan karena merasa dikelabui, tetapi karena merasa tersentuh. Ia memerintahkan para pengawal untuk membagikan setengah baki emas itu kepada para pelayan istana dan rakyat yang sedang bekerja di taman. Sisanya diberikan kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Saat rakyat menerima bagian mereka, suasana istana berubah hangat. Senyum dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Raja memperhatikan semua itu dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kekuasaan, kekayaan, dan kebersamaan, pelajaran yang bahkan para penasihatnya jarang bisa sampaikan dengan begitu dalam. Raja menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya menatap keluar jendela istana. Di taman, ia melihat rakyatnya yang tadi menerima koin emas tersenyum lebar. Ada yang menunduk hormat sambil mengucap syukur, ada yang segera berlari pulang untuk menunjukkan rezeki itu kepada keluarga mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya perlahan terangkat. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan raja, wajahnya datar namun matanya memancarkan rasa puas. Ia tahu, pelajaran hari ini sudah tersampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Perlahan, ia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar aula, suara raja menghentikannya. Raja turun dari singgasana, berjalan menuju Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu sang penasehat jenaka itu. Tanpa berkata-kata, raja menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah rakyat di taman, lalu menunjuk Abu Nawas. Setelah itu ia mengatupkan kedua tangannya, menandakan persatuan. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangguk. Ia mengangkat tangannya, menggambar lingkaran di udara yang menghubungkan semua arah, raja, rakyat, dan dirinya, menegaskan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan hanya akan bermakna bila saling melengkapi. Raja tertawa kecil, kali ini bukan karena kelucuan, tetapi karena rasa lega. Ia menepuk punggung Abu Nawas, lalu kembali ke singgasana. Dengan isyarat tangannya, ia memerintahkan para pengawal membuka gerbang istana lebar-lebar. Rakyat yang tadinya hanya berada di luar kini diundang masuk ke halaman dalam, menikmati hidangan dan musik yang disiapkan mendadak. Suasana istana berubah menjadi pesta rakyat. Anak-anak berlarian sambil memegang koin emas, para ibu tertawa bersama sambil menikmati makanan, dan para lelaki berbincang hangat tanpa rasa sungkan. Raja duduk di kursi tinggi sambil memandangi semua itu, merasa untuk pertama kalinya kekuasaannya benar-benar berarti. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju pintu keluar istana. Ia tidak membawa baki emas penuh, hanya sekantong kecil berisi beberapa koin, tapi hatinya penuh rasa puas. Ia tahu, hadiah terbaik yang ia bawa pulang hari ini bukanlah emas, melainkan keyakinan bahwa raja telah belajar satu hal penting, bahwa kata-kata bisa menipu, tapi bahasa hati, meski tanpa suara, tidak pernah berbohong. Raja meminta jawaban tanpa kata. Raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh rencana. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Tanpa basa-basi, Raja berkata, hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Aku akan memberikan satu pertanyaan yang harus kau jawab tanpa satu kata pun. Jika kau berbicara, kau kalah. Jika kau tak mampu menjawab, kau juga kalah. Abu Nawas mengangguk tenang. Raja lalu berdiri dan bertanya, beritahu aku, wahai Abu Nawas, siapa yang lebih berkuasa di negeri ini, aku atau Perdana Menteri? Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju meja di dekat raja. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menulis angka 1 besar di tengahnya. Kemudian ia mengangkat kertas itu, menatap raja, lalu menunjuk angka tersebut dengan telunjuknya. Raja mengernyit, mencoba menebak maksudnya. Namun sebelum raja sempat bicara, Abu Nawas menambahkan angka 0 di sebelah angka 1 itu, sehingga menjadi 10. Lalu ia menunjuk ke arah raja, lalu menunjuk ke angka 1. Raja mulai mengerti. Ia melihat Abu Nawas menambahkan angka 0 lagi, sehingga menjadi 100.
Kali ini Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu menunjuk angka tersebut. Pesan itu jelas, raja seorang diri hanyalah angka 1. Perdana Menteri adalah 0 pertama, membuatnya menjadi 10 lebih kuat bersama. Abu Nawas sendiri adalah 0 berikutnya yang memberi kekuatan, menjadikannya 100. Semua itu berarti kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertambah dengan orang-orang yang setia di sekitarnya. Raja terdiam, matanya berbinar. Ia mengerti jawaban itu tidak hanya tanpa kata, tetapi juga penuh makna. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan, mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kalau mau, saya bisa buatkan versi ini lebih penuh intrik dan humor khas Abu Nawas supaya ceritanya makin hidup. Raja memandang kertas di tangan Abu Nawas cukup lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia tersenyum lebar, tetapi mata tajamnya menatap penuh selidik. Jadi maksudmu aku ini hanya angka 1? Tanya Raja sambil mengangkat alis. Abu Nawas hanya menggeleng perlahan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menaruh kertas itu di meja, mengambil pena, dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar angka-angka tersebut. Abu Nawas menunjuk angka 1 di dalam lingkaran lalu menunjuk ke dada raja. Setelah itu ia menunjuk angka 0 pertama dan menepuk dadanya sendiri, lalu angka 0 berikutnya sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah Perdana Menteri. Raja mulai merasa terhibur sekaligus penasaran. Ia ingin tahu kemana arah permainan ini. Abu Nawas berjalan ke arah jendela, menunjuk ke taman istana di mana para penjaga, pelayan, dan rakyat kecil sedang bekerja. Ia menggambar lagi beberapa 0 di kertas itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja mengangguk, mulai memahami pesan tersembunyi itu. Kekuasaan terbesar bukan hanya berasal dari 1 orang atau 2 orang, melainkan dari semua yang bekerja sama. Tanpa mereka, angka 1 hanya akan tetap menjadi 1, tak pernah menjadi 10, 100, atau bahkan 1000. Namun Raja bukan tipe yang mudah puas. Ia ingin menguji sampai di mana kecerdikan Abu Nawas. Ia mengambil pena, mencoret angka 1 itu, lalu menuliskan angka 0 di depannya. Kalau begini, apa artinya? Gumam Raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatapnya, lalu mengambil kertas itu kembali. Dengan cepat ia menggambar wajah tersenyum di angka 0 yang di depan, dan wajah sedih di angka-angka 0 lainnya. Ia menunjuk wajah sedih itu lalu menunjuk ke dada raja, lalu menunjuk wajah tersenyum dan menunjuk ke dirinya sendiri. Raja tertawa keras. Ia paham maksud Abu Nawas, jika raja hanya menaruh 0 di depan tanpa pemimpin sejati di awal, semua kekuasaan hanyalah kosong belaka, hanya angka 0 yang besar tapi tak bernilai. Perdana Menteri yang sedari tadi menyimak hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia kagum, karena tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas sudah menjawab lebih dari 1000 kalimat. Raja akhirnya berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas, mengakui kekalahannya. Ia memerintahkan semua orang di aula istana untuk memberi tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, Raja tidak merasa tersinggung oleh kecerdikan Abu Nawas, justru merasa dihormati, karena tahu bahwa kekuasaannya sejati datang dari kebersamaan, bukan dari dirinya sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya, pikirannya masih memutar makna dari jawaban Abu Nawas. Senyum kecil di wajahnya berubah menjadi tawa ringan. Ia lalu mengambil segelas air dari meja di sampingnya, meminumnya, dan berkata kepada para pengawal, bawakan baki emas ke sini. Para pengawal segera kembali membawa sebuah baki penuh koin emas berkilauan. Raja menunjuk Abu Nawas, lalu menunjuk baki itu, seolah ingin mengatakan hadiah ini untuknya. Namun sebelum baki itu diberikan, Raja mengangkat satu koin dan memutarnya di udara. Ia lalu menatap Abu Nawas sambil mengerling nakal. Abu Nawas maju perlahan. Ia mengambil satu koin dari baki, memegangnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian ia menjatuhkan koin itu ke lantai dengan suara ting yang nyaring, sambil menunjuk ke koin tersebut. Setelah itu ia menggeleng perlahan dan menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke raja, lalu ke rakyat yang ada di taman tadi. Raja mengernyit, mencoba mengartikan gerakan itu. Perdana Menteri menyelipkan senyum, karena ia mulai mengerti maksudnya. Emas yang hanya disimpan tanpa dibagikan atau digunakan untuk kebaikan hanyalah bumi kosong, berkilau, tapi tak memberi manfaat. Abu Nawas melangkah lagi menuju meja, mengambil kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam cangkir dan meneguknya. Ia menunjuk air di dalam kendi, lalu menunjuk baki emas. Kemudian ia membuat gerakan menuang dari kendi ke beberapa cangkir kosong di meja, seolah membagikan minuman ke banyak orang.
Pesannya jelas, seperti air yang dibagi akan menghilangkan haus banyak orang, kekayaan yang dibagi akan menambah kesejahteraan banyak pihak. Raja tertawa terbahak-bahak, kali ini bukan karena merasa dikelabui, tetapi karena merasa tersentuh. Ia memerintahkan para pengawal untuk membagikan setengah baki emas itu kepada para pelayan istana dan rakyat yang sedang bekerja di taman. Sisanya diberikan kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Saat rakyat menerima bagian mereka, suasana istana berubah hangat. Senyum dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Raja memperhatikan semua itu dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kekuasaan, kekayaan, dan kebersamaan, pelajaran yang bahkan para penasihatnya jarang bisa sampaikan dengan begitu dalam. Raja menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya menatap keluar jendela istana. Di taman, ia melihat rakyatnya yang tadi menerima koin emas tersenyum lebar. Ada yang menunduk hormat sambil mengucap syukur, ada yang segera berlari pulang untuk menunjukkan rezeki itu kepada keluarga mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya perlahan terangkat. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan raja, wajahnya datar namun matanya memancarkan rasa puas. Ia tahu, pelajaran hari ini sudah tersampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Perlahan, ia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar aula, suara raja menghentikannya. Raja turun dari singgasana, berjalan menuju Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu sang penasehat jenaka itu. Tanpa berkata-kata, raja menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah rakyat di taman, lalu menunjuk Abu Nawas. Setelah itu ia mengatupkan kedua tangannya, menandakan persatuan. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangguk. Ia mengangkat tangannya, menggambar lingkaran di udara yang menghubungkan semua arah, raja, rakyat, dan dirinya, menegaskan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan hanya akan bermakna bila saling melengkapi. Raja tertawa kecil, kali ini bukan karena kelucuan, tetapi karena rasa lega. Ia menepuk punggung Abu Nawas, lalu kembali ke singgasana. Dengan isyarat tangannya, ia memerintahkan para pengawal membuka gerbang istana lebar-lebar. Rakyat yang tadinya hanya berada di luar kini diundang masuk ke halaman dalam, menikmati hidangan dan musik yang disiapkan mendadak. Suasana istana berubah menjadi pesta rakyat. Anak-anak berlarian sambil memegang koin emas, para ibu tertawa bersama sambil menikmati makanan, dan para lelaki berbincang hangat tanpa rasa sungkan. Raja duduk di kursi tinggi sambil memandangi semua itu, merasa untuk pertama kalinya kekuasaannya benar-benar berarti. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju pintu keluar istana. Ia tidak membawa baki emas penuh, hanya sekantong kecil berisi beberapa koin, tapi hatinya penuh rasa puas. Ia tahu, hadiah terbaik yang ia bawa pulang hari ini bukanlah emas, melainkan keyakinan bahwa raja telah belajar satu hal penting, bahwa kata-kata bisa menipu, tapi bahasa hati, meski tanpa suara, tidak pernah berbohong. Raja meminta jawaban tanpa kata. Raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh rencana. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Tanpa basa-basi, Raja berkata, hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Aku akan memberikan satu pertanyaan yang harus kau jawab tanpa satu kata pun. Jika kau berbicara, kau kalah. Jika kau tak mampu menjawab, kau juga kalah. Abu Nawas mengangguk tenang. Raja lalu berdiri dan bertanya, beritahu aku, wahai Abu Nawas, siapa yang lebih berkuasa di negeri ini, aku atau Perdana Menteri? Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju meja di dekat raja. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menulis angka 1 besar di tengahnya. Kemudian ia mengangkat kertas itu, menatap raja, lalu menunjuk angka tersebut dengan telunjuknya. Raja mengernyit, mencoba menebak maksudnya. Namun sebelum raja sempat bicara, Abu Nawas menambahkan angka 0 di sebelah angka 1 itu, sehingga menjadi 10. Lalu ia menunjuk ke arah raja, lalu menunjuk ke angka 1. Raja mulai mengerti. Ia melihat Abu Nawas menambahkan angka 0 lagi, sehingga menjadi 100. Kali ini Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu menunjuk angka tersebut. Pesan itu jelas, raja seorang diri hanyalah angka 1. Perdana Menteri adalah 0 pertama, membuatnya menjadi 10, lebih kuat bersama. Abu Nawas sendiri adalah 0 berikutnya yang memberi kekuatan, menjadikannya 100. Semua itu berarti kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertambah dengan orang-orang yang setia di sekitarnya.
Raja terdiam, matanya berbinar. Ia mengerti jawaban itu tidak hanya tanpa kata, tetapi juga penuh makna. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan, mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kalau mau, saya bisa buatkan versi ini lebih penuh intrik dan humor khas Abu Nawas supaya ceritanya makin hidup. Raja memandang kertas di tangan Abu Nawas cukup lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia tersenyum lebar, tetapi mata tajamnya menatap penuh selidik. Jadi maksudmu aku ini hanya angka 1? Tanya Raja sambil mengangkat alis. Abu Nawas hanya menggeleng perlahan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menaruh kertas itu di meja, mengambil pena, dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar angka-angka tersebut. Abu Nawas menunjuk angka 1 di dalam lingkaran lalu menunjuk ke dada Raja. Setelah itu ia menunjuk angka 0 pertama dan menepuk dadanya sendiri, lalu angka 0 berikutnya sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah Perdana Menteri. Raja mulai merasa terhibur sekaligus penasaran. Ia ingin tahu kemana arah permainan ini. Abu Nawas berjalan ke arah jendela, menunjuk ke taman istana di mana para penjaga, pelayan, dan rakyat kecil sedang bekerja. Ia menggambar lagi beberapa 0 di kertas itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja mengangguk, mulai memahami pesan tersembunyi itu. Kekuasaan terbesar bukan hanya berasal dari 1 orang atau 2 orang, melainkan dari semua yang bekerja sama. Tanpa mereka, angka 1 hanya akan tetap menjadi 1, tak pernah menjadi 10, 100, atau bahkan 1000. Namun Raja bukan tipe yang mudah puas. Ia ingin menguji sampai di mana kecerdikan Abu Nawas. Ia mengambil pena, mencoret angka 1 itu, lalu menuliskan angka 0 di depannya. Kalau begini, apa artinya? Gumam Raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatapnya, lalu mengambil kertas itu kembali. Dengan cepat ia menggambar wajah tersenyum di angka 0 yang di depan, dan wajah sedih di angka-angka 0 lainnya. Ia menunjuk wajah sedih itu lalu menunjuk ke dada Raja, lalu menunjuk wajah tersenyum dan menunjuk ke dirinya sendiri. Raja tertawa keras. Ia paham maksud Abu Nawas, jika Raja hanya menaruh 0 di depan tanpa pemimpin sejati di awal, semua kekuasaan hanyalah kosong belaka, hanya angka 0 yang besar tapi tak bernilai. Perdana Menteri yang sedari tadi menyimak hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia kagum, karena tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas sudah menjawab lebih dari 1000 kalimat. Raja akhirnya berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas, mengakui kekalahannya. Ia memerintahkan semua orang di aula istana untuk memberi tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, Raja tidak merasa tersinggung oleh kecerdikan Abu Nawas, justru merasa dihormati, karena tahu bahwa kekuasaannya sejati datang dari kebersamaan, bukan dari dirinya sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya, pikirannya masih memutar makna dari jawaban Abu Nawas. Senyum kecil di wajahnya berubah menjadi tawa ringan. Ia lalu mengambil segelas air dari meja di sampingnya, meminumnya, dan berkata kepada para pengawal, bawakan baki emas ke sini. Para pengawal segera kembali membawa sebuah baki penuh koin emas berkilauan. Raja menunjuk Abu Nawas, lalu menunjuk baki itu, seolah ingin mengatakan hadiah ini untuknya. Namun sebelum baki itu diberikan, Raja mengangkat 1 koin dan memutarnya di udara. Ia lalu menatap Abu Nawas sambil mengerling nakal. Abu Nawas maju perlahan. Ia mengambil 1 koin dari baki, memegangnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian ia menjatuhkan koin itu ke lantai dengan suara ting yang nyaring, sambil menunjuk ke koin tersebut. Setelah itu ia menggeleng perlahan dan menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke Raja, lalu ke rakyat yang ada di taman tadi. Raja mengernyit, mencoba mengartikan gerakan itu. Perdana Menteri menyelipkan senyum, karena ia mulai mengerti maksudnya, emas yang hanya disimpan tanpa dibagikan atau digunakan untuk kebaikan hanyalah bunyi kosong, berkilau, tapi tak memberi manfaat. Abu Nawas melangkah lagi menuju meja, mengambil kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam cangkir dan meneguknya. Ia menunjuk air di dalam kendi, lalu menunjuk baki emas. Kemudian ia membuat gerakan menuang dari kendi ke beberapa cangkir kosong di meja, seolah membagikan minuman ke banyak orang. Pesannya jelas, seperti air yang dibagi akan menghilangkan haus banyak orang, kekayaan yang dibagi akan menambah kesejahteraan banyak pihak. Raja tertawa terbahak-bahak. Kali ini bukan karena merasa dikelabui, tetapi karena merasa tersentuh. Ia memerintahkan para pengawal untuk membagikan setengah baki emas itu kepada para pelayan istana dan rakyat yang sedang bekerja di taman. Sisanya diberikan kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih.
Saat rakyat menerima bagian mereka, suasana istana berubah hangat. Senyum dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Raja memperhatikan semua itu dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kekuasaan, kekayaan, dan kebersamaan, pelajaran yang bahkan para penasihatnya jarang bisa sampaikan dengan begitu dalam. Raja menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya menatap keluar jendela istana. Di taman, ia melihat rakyatnya yang tadi menerima koin emas tersenyum lebar. Ada yang menunduk hormat sambil mengucap syukur, ada yang segera berlari pulang untuk menunjukkan rezeki itu kepada keluarga mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya perlahan terangkat. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan raja, wajahnya datar namun matanya memancarkan rasa puas. Ia tahu, pelajaran hari ini sudah tersampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Perlahan, ia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar aula, suara raja menghentikannya. Raja turun dari singgasana, berjalan menuju Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu sang penasehat jenaka itu. Tanpa berkata-kata, raja menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah rakyat di taman, lalu menunjuk Abu Nawas. Setelah itu ia mengatupkan kedua tangannya, menandakan persatuan. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangguk. Ia mengangkat tangannya, menggambar lingkaran di udara yang menghubungkan semua arah, raja, rakyat, dan dirinya, menegaskan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan hanya akan bermakna bila saling melengkapi. Raja tertawa kecil, kali ini bukan karena kelucuan, tetapi karena rasa lega. Ia menepuk punggung Abu Nawas, lalu kembali ke singgasana. Dengan isyarat tangannya, ia memerintahkan para pengawal membuka gerbang istana lebar-lebar. Rakyat yang tadinya hanya berada di luar kini diundang masuk ke halaman dalam, menikmati hidangan dan musik yang disiapkan mendadak. Suasana istana berubah menjadi pesta rakyat. Anak-anak berlarian sambil memegang koin emas, para ibu tertawa bersama sambil menikmati makanan, dan para lelaki berbincang hangat tanpa rasa sungkan. Raja duduk di kursi tinggi sambil memandangi semua itu, merasa untuk pertama kalinya kekuasaannya benar-benar berarti. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju pintu keluar istana. Ia tidak membawa baki emas penuh, hanya sekantong kecil berisi beberapa koin, tapi hatinya penuh rasa puas. Ia tahu, hadiah terbaik yang ia bawa pulang hari ini bukanlah emas, melainkan keyakinan bahwa raja telah belajar satu hal penting, bahwa kata-kata bisa menipu, tapi bahasa hati, meski tanpa suara, tidak pernah berbohong. Raja meminta jawaban tanpa kata. Raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh rencana. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Tanpa basa-basi, Raja berkata, "Hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Aku akan memberikan satu pertanyaan yang harus kau jawab tanpa satu kata pun. Jika kau berbicara, kau kalah. Jika kau tak mampu menjawab, kau juga kalah." Abu Nawas mengangguk tenang. Raja lalu berdiri dan bertanya, "Beritahu aku, wahai Abu Nawas, siapa yang lebih berkuasa di negeri ini, aku atau Perdana Menteri?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju meja di dekat raja. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menulis angka 1 besar di tengahnya. Kemudian ia mengangkat kertas itu, menatap raja, lalu menunjuk angka tersebut dengan telunjuknya. Raja mengernyit, mencoba menebak maksudnya. Namun sebelum raja sempat bicara, Abu Nawas menambahkan angka 0 di sebelah angka 1 itu, sehingga menjadi 10. Lalu ia menunjuk ke arah raja, lalu menunjuk ke angka 1. Raja mulai mengerti. Ia melihat Abu Nawas menambahkan angka 0 lagi, sehingga menjadi 100. Kali ini Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu menunjuk angka tersebut. Pesan itu jelas, raja seorang diri hanyalah angka 1. Perdana Menteri adalah 0 pertama, membuatnya menjadi 10, lebih kuat bersama. Abu Nawas sendiri adalah 0 berikutnya yang memberi kekuatan, menjadikannya 100. Semua itu berarti kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertambah dengan orang-orang yang setia di sekitarnya. Raja terdiam, matanya berbinar. Ia mengerti jawaban itu tidak hanya tanpa kata, tetapi juga penuh makna. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan, mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Kalau mau, saya bisa buatkan versi ini lebih penuh intrik dan humor khas Abu Nawas supaya ceritanya makin hidup." Raja memandang kertas di tangan Abu Nawas cukup lama.
Lalu dengan gerakan pelan, ia tersenyum lebar, tetapi mata tajamnya menatap penuh selidik. Jadi maksudmu aku ini hanya angka 1? Tanya Raja sambil mengangkat alis. Abu Nawas hanya menggeleng perlahan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menaruh kertas itu di meja, mengambil pena, dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar angka-angka tersebut. Abu Nawas menunjuk angka 1 di dalam lingkaran lalu menunjuk ke dada Raja. Setelah itu ia menunjuk angka 0 pertama dan menepuk dadanya sendiri, lalu angka 0 berikutnya sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah Perdana Menteri. Raja mulai merasa terhibur sekaligus penasaran. Ia ingin tahu kemana arah permainan ini. Abu Nawas berjalan ke arah jendela, menunjuk ke taman istana di mana para penjaga, pelayan, dan rakyat kecil sedang bekerja. Ia menggambar lagi beberapa 0 di kertas itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja mengangguk, mulai memahami pesan tersembunyi itu. Kekuasaan terbesar bukan hanya berasal dari 1 orang atau 2 orang, melainkan dari semua yang bekerja sama. Tanpa mereka, angka 1 hanya akan tetap menjadi 1, tak pernah menjadi 10, 100, atau bahkan 1000. Namun Raja bukan tipe yang mudah puas. Ia ingin menguji sampai di mana kecerdikan Abu Nawas. Ia mengambil pena, mencoret angka 1 itu, lalu menuliskan angka 0 di depannya. Kalau begini, apa artinya? Gumam Raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatapnya, lalu mengambil kertas itu kembali. Dengan cepat ia menggambar wajah tersenyum di angka 0 yang di depan, dan wajah sedih di angka-angka 0 lainnya. Ia menunjuk wajah sedih itu lalu menunjuk ke dada Raja, lalu menunjuk wajah tersenyum dan menunjuk ke dirinya sendiri. Raja tertawa keras. Ia paham maksud Abu Nawas, jika Raja hanya menaruh 0 di depan tanpa pemimpin sejati di awal, semua kekuasaan hanyalah kosong belaka, hanya angka 0 yang besar tapi tak bernilai. Perdana Menteri yang sedari tadi menyimak hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia kagum, karena tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas sudah menjawab lebih dari 1000 kalimat. Raja akhirnya berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas, mengakui kekalahannya. Ia memerintahkan semua orang di aula istana untuk memberi tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, Raja tidak merasa tersinggung oleh kecerdikan Abu Nawas, justru merasa dihormati, karena tahu bahwa kekuasaannya sejati datang dari kebersamaan, bukan dari dirinya sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya, pikirannya masih memutar makna dari jawaban Abu Nawas. Senyum kecil di wajahnya berubah menjadi tawa ringan. Ia lalu mengambil segelas air dari meja di sampingnya, meminumnya, dan berkata kepada para pengawal, bawakan baki emas ke sini. Para pengawal segera kembali membawa sebuah baki penuh koin emas berkilauan. Raja menunjuk Abu Nawas, lalu menunjuk baki itu, seolah ingin mengatakan hadiah ini untuknya. Namun sebelum baki itu diberikan, Raja mengangkat 1 koin dan memutarnya di udara. Ia lalu menatap Abu Nawas sambil mengerling nakal. Abu Nawas maju perlahan. Ia mengambil 1 koin dari baki, memegangnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian ia menjatuhkan koin itu ke lantai dengan suara ting yang nyaring, sambil menunjuk ke koin tersebut. Setelah itu ia menggeleng perlahan dan menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke Raja, lalu ke rakyat yang ada di taman tadi. Raja mengernyit, mencoba mengartikan gerakan itu. Perdana Menteri menyelipkan senyum, karena ia mulai mengerti maksudnya. Emas yang hanya disimpan tanpa dibagikan atau digunakan untuk kebaikan hanyalah bumi kosong, berkilau, tapi tak memberi manfaat. Abu Nawas melangkah lagi menuju meja, mengambil kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam cangkir dan meneguknya. Ia menunjuk air di dalam kendi, lalu menunjuk baki emas. Kemudian ia membuat gerakan menuang dari kendi ke beberapa cangkir kosong di meja, seolah membagikan minuman ke banyak orang. Pesannya jelas, seperti air yang dibagi akan menghilangkan haus banyak orang, kekayaan yang dibagi akan menambah kesejahteraan banyak pihak. Raja tertawa terbahak-bahak, kali ini bukan karena merasa dikelabui, tetapi karena merasa tersentuh. Ia memerintahkan para pengawal untuk membagikan setengah baki emas itu kepada para pelayan istana dan rakyat yang sedang bekerja di taman. Sisanya diberikan kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Saat rakyat menerima bagian mereka, suasana istana berubah hangat. Senyum dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Raja memperhatikan semua itu dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kekuasaan, kekayaan, dan kebersamaan, pelajaran yang bahkan para penasihatnya jarang bisa sampaikan dengan begitu dalam.
Raja menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya menatap keluar jendela istana. Di taman, ia melihat rakyatnya yang tadi menerima koin emas tersenyum lebar. Ada yang menunduk hormat sambil mengucap syukur, ada yang segera berlari pulang untuk menunjukkan rezeki itu kepada keluarga mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya perlahan terangkat. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan raja, wajahnya datar namun matanya memancarkan rasa puas. Ia tahu, pelajaran hari ini sudah tersampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Perlahan, ia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar aula, suara raja menghentikannya. Raja turun dari singgasana, berjalan menuju Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu sang penasehat jenaka itu. Tanpa berkata-kata, raja menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah rakyat di taman, lalu menunjuk Abu Nawas. Setelah itu ia mengatupkan kedua tangannya, menandakan persatuan. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangguk. Ia mengangkat tangannya, menggambar lingkaran di udara yang menghubungkan semua arah, raja, rakyat, dan dirinya, menegaskan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan hanya akan bermakna bila saling melengkapi. Raja tertawa kecil, kali ini bukan karena kelucuan, tetapi karena rasa lega. Ia menepuk punggung Abu Nawas, lalu kembali ke singgasana. Dengan isyarat tangannya, ia memerintahkan para pengawal membuka gerbang istana lebar-lebar. Rakyat yang tadinya hanya berada di luar kini diundang masuk ke halaman dalam, menikmati hidangan dan musik yang disiapkan mendadak. Suasana istana berubah menjadi pesta rakyat. Anak-anak berlarian sambil memegang koin emas, para ibu tertawa bersama sambil menikmati makanan, dan para lelaki berbincang hangat tanpa rasa sungkan. Raja duduk di kursi tinggi sambil memandangi semua itu, merasa untuk pertama kalinya kekuasaannya benar-benar berarti. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju pintu keluar istana. Ia tidak membawa baki emas penuh, hanya sekantong kecil berisi beberapa koin, tapi hatinya penuh rasa puas. Ia tahu, hadiah terbaik yang ia bawa pulang hari ini bukanlah emas, melainkan keyakinan bahwa raja telah belajar satu hal penting, bahwa kata-kata bisa menipu, tapi bahasa hati, meski tanpa suara, tidak pernah berbohong. Raja meminta jawaban tanpa kata. Raja duduk di singgasananya dengan senyum penuh rencana. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Tanpa basa-basi, raja berkata, "Hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Aku akan memberikan satu pertanyaan yang harus kau jawab tanpa satu kata pun. Jika kau berbicara, kau kalah. Jika kau tak mampu menjawab, kau juga kalah." Abu Nawas mengangguk tenang. Raja lalu berdiri dan bertanya, "Beritahu aku, wahai Abu Nawas, siapa yang lebih berkuasa di negeri ini, aku atau Perdana Menteri?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berjalan perlahan menuju meja di dekat raja. Ia mengambil selembar kertas kosong dan menulis angka 1 besar di tengahnya. Kemudian ia mengangkat kertas itu, menatap raja, lalu menunjuk angka tersebut dengan telunjuknya. Raja mengernyit, mencoba menebak maksudnya. Namun sebelum raja sempat bicara, Abu Nawas menambahkan angka 0 di sebelah angka 1 itu, sehingga menjadi 10. Lalu ia menunjuk ke arah raja, lalu menunjuk ke angka 1. Raja mulai mengerti. Ia melihat Abu Nawas menambahkan angka 0 lagi, sehingga menjadi 100. Kali ini Abu Nawas menunjuk ke arah dirinya sendiri, lalu menunjuk angka tersebut. Pesan itu jelas, raja seorang diri hanyalah angka 1. Perdana Menteri adalah 0 pertama, membuatnya menjadi 10 lebih kuat bersama. Abu Nawas sendiri adalah 0 berikutnya yang memberi kekuatan, menjadikannya 100. Semua itu berarti kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertambah dengan orang-orang yang setia di sekitarnya. Raja terdiam, matanya berbinar. Ia mengerti jawaban itu tidak hanya tanpa kata, tetapi juga penuh makna. Ia tersenyum, lalu mengangguk pelan, mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Kalau mau, saya bisa buatkan versi ini lebih penuh intrik dan humor khas Abu Nawas supaya ceritanya makin hidup." Raja memandang kertas di tangan Abu Nawas cukup lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia tersenyum lebar, tetapi mata tajamnya menatap penuh selidik. Jadi maksudmu aku ini hanya angka 1?" tanya raja sambil mengangkat alis. Abu Nawas hanya menggeleng perlahan, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian menaruh kertas itu di meja, mengambil pena, dan menggambar sebuah lingkaran di sekitar angka-angka tersebut. Abu Nawas menunjuk angka 1 di dalam lingkaran lalu menunjuk ke dada raja,
Setelah itu ia menunjuk angka 0 pertama dan menepuk dadanya sendiri, lalu angka 0 berikutnya sambil menunjuk ke kursi kosong di sebelah Perdana Menteri. Raja mulai merasa terhibur sekaligus penasaran. Ia ingin tahu kemana arah permainan ini. Abu Nawas berjalan ke arah jendela, menunjuk ke taman istana di mana para penjaga, pelayan, dan rakyat kecil sedang bekerja. Ia menggambar lagi beberapa 0 di kertas itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Raja mengangguk, mulai memahami pesan tersembunyi itu. Kekuasaan terbesar bukan hanya berasal dari satu orang atau dua orang, melainkan dari semua yang bekerja sama. Tanpa mereka, angka 1 hanya akan tetap menjadi 1, tak pernah menjadi 10, 100, atau bahkan 1000. Namun Raja bukan tipe yang mudah puas. Ia ingin menguji sampai di mana kecerdikan Abu Nawas. Ia mengambil pena, mencoret angka 1 itu, lalu menuliskan angka 0 di depannya. Kalau begini, apa artinya? Gumam Raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatapnya, lalu mengambil kertas itu kembali. Dengan cepat ia menggambar wajah tersenyum di angka 0 yang di depan, dan wajah sedih di angka-angka 0 lainnya. Ia menunjuk wajah sedih itu lalu menunjuk ke dada Raja, lalu menunjuk wajah tersenyum dan menunjuk ke dirinya sendiri. Raja tertawa keras. Ia paham maksud Abu Nawas, jika Raja hanya menaruh 0 di depan tanpa pemimpin sejati di awal, semua kekuasaan hanyalah kosong belaka, hanya angka 0 yang besar tapi tak bernilai. Perdana Menteri yang sedari tadi menyimak hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia kagum, karena tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas sudah menjawab lebih dari 1000 kalimat. Raja akhirnya berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas, mengakui kekalahannya. Ia memerintahkan semua orang di aula istana untuk memberi tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, Raja tidak merasa tersinggung oleh kecerdikan Abu Nawas, justru merasa dihormati, karena tahu bahwa kekuasaannya sejati datang dari kebersamaan, bukan dari dirinya sendiri. Raja duduk kembali di singgasananya sambil memutar-mutar cincin emas di jarinya, pikirannya masih memutar makna dari jawaban Abu Nawas. Senyum kecil di wajahnya berubah menjadi tawa ringan. Ia lalu mengambil segelas air dari meja di sampingnya, meminumnya, dan berkata kepada para pengawal, bawakan baki emas ke sini. Para pengawal segera kembali membawa sebuah baki penuh koin emas berkilauan. Raja menunjuk Abu Nawas, lalu menunjuk baki itu, seolah ingin mengatakan hadiah ini untuknya. Namun sebelum baki itu diberikan, Raja mengangkat satu koin dan memutarnya di udara. Ia lalu menatap Abu Nawas sambil mengerling nakal. Abu Nawas maju perlahan. Ia mengambil satu koin dari baki, memegangnya di telapak tangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian ia menjatuhkan koin itu ke lantai dengan suara ting yang nyaring, sambil menunjuk ke koin tersebut. Setelah itu ia menggeleng perlahan dan menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke Raja, lalu ke rakyat yang ada di taman tadi. Raja mengernyit, mencoba mengartikan gerakan itu. Perdana Menteri menyelipkan senyum, karena ia mulai mengerti maksudnya. Emas yang hanya disimpan tanpa dibagikan atau digunakan untuk kebaikan hanyalah bumi kosong, berkilau, tapi tak memberi manfaat. Abu Nawas melangkah lagi menuju meja, mengambil kendi berisi air, lalu menuangkannya ke dalam cangkir dan meneguknya. Ia menunjuk air di dalam kendi, lalu menunjuk baki emas. Kemudian ia membuat gerakan menuang dari kendi ke beberapa cangkir kosong di meja, seolah membagikan minuman ke banyak orang. Pesannya jelas, seperti air yang dibagi akan menghilangkan haus banyak orang, kekayaan yang dibagi akan menambah kesejahteraan banyak pihak. Raja tertawa terbahak-bahak, kali ini bukan karena merasa dikelabui, tetapi karena merasa tersentuh. Ia memerintahkan para pengawal untuk membagikan setengah baki emas itu kepada para pelayan istana dan rakyat yang sedang bekerja di taman. Sisanya diberikan kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Saat rakyat menerima bagian mereka, suasana istana berubah hangat. Senyum dan ucapan syukur terdengar di mana-mana. Raja memperhatikan semua itu dengan hati yang ringan. Ia menyadari bahwa tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas telah memberinya pelajaran berharga tentang arti kekuasaan, kekayaan, dan kebersamaan, pelajaran yang bahkan para penasihatnya jarang bisa sampaikan dengan begitu dalam. Raja menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya menatap keluar jendela istana. Di taman, ia melihat rakyatnya yang tadi menerima koin emas tersenyum lebar. Ada yang menunduk hormat sambil mengucap syukur, ada yang segera berlari pulang untuk menunjukkan rezeki itu kepada keluarga mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat, seolah beban berat yang selama ini menekan bahunya perlahan terangkat. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan Raja,
Wajahnya datar namun matanya memancarkan rasa puas. Ia tahu, pelajaran hari ini sudah tersampaikan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Perlahan, ia membungkuk memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar aula, suara raja menghentikannya. Raja turun dari singgasana, berjalan menuju Abu Nawas. Ia mengangkat tangannya dan menggenggam bahu sang penasehat jenaka itu. Tanpa berkata-kata, raja menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah rakyat di taman, lalu menunjuk Abu Nawas. Setelah itu ia mengatupkan kedua tangannya, menandakan persatuan. Abu Nawas tersenyum, lalu mengangguk. Ia mengangkat tangannya, menggambar lingkaran di udara yang menghubungkan semua arah, raja, rakyat, dan dirinya, menegaskan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kebijaksanaan hanya akan bermakna bila saling melengkapi. Raja tertawa kecil, kali ini bukan karena kelucuan, tetapi karena rasa lega. Ia menepuk punggung Abu Nawas, lalu kembali ke singgasana. Dengan isyarat tangannya, ia memerintahkan para pengawal membuka gerbang istana lebar-lebar. Rakyat yang tadinya hanya berada di luar kini diundang masuk ke halaman dalam, menikmati hidangan dan musik yang disiapkan mendadak. Suasana istana berubah menjadi pesta rakyat. Anak-anak berlarian sambil memegang koin emas, para ibu tertawa bersama sambil menikmati makanan, dan para lelaki berbincang hangat tanpa rasa sungkan. Raja duduk di kursi tinggi sambil memandangi semua itu, merasa untuk pertama kalinya kekuasaannya benar-benar berarti. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan perlahan menuju pintu keluar istana. Ia tidak membawa baki emas penuh, hanya sekantong kecil berisi beberapa koin, tapi hatinya penuh rasa puas. Ia tahu, hadiah terbaik yang ia bawa pulang hari ini bukanlah emas, melainkan keyakinan bahwa raja telah belajar satu hal penting, bahwa kata-kata bisa menipu, tapi bahasa hati, meski tanpa suara, tidak pernah berbohong.